Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 7 Juni 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Siapakah yang melupakanmu? Siapakah yang melupakanmu? Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 77 ayat 10 dan 12. Sudah lupakah Allah menaruh kasihan, atau ditutupnyakah rahmatnya karena murkanya? Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih bahwa Engkau adalah sumber segala sesuatu, bahwa Engkau mengasihi, mencintai, memelihara, menjaga, menopang, mendukung setiap kami, dan tidak pernah melupakan kami dalam waktu sejeda dan sesaat saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, siapakah yang melupakanmu? Sebuah pertanyaan. Ada banyak kasus orang mengalami kepahitan, luka batin, luka dalam. Kalau luka luar berarti 1 hari, 2 hari, mungkin paling lama seminggu lupa. Kalau sudah luka dalam, itu berarti sudah berbekas dan bahkan mungkin terasa sulit untuk dilupakan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, bagaimana orang-orang lain itu melukai kita. Itu dalam relasi dengan manusia, namun dalam relasi dengan Tuhan. Apakah Tuhan melupakan kita? Sebuah keraguan yang disampaikan dikatakan untuk pemimpin beduan menurut Yedutun, Mazmur Asaf. Mazmur Asaf dikatakan di dalam Mazmur 77, sudah lupakah Allah menaruh kasihan, atau ditutupnyakah rahmatnya karena murkanya? Di sini adalah sebuah pertanyaan, sudah lupakah Allah menaruh kasihan? Sebuah pertanyaan. Dan ditutupnyakah rahmatnya karena murkanya atau karena murka Allah? Apakah Tuhan bisa melupakan kita karena Tuhan murka? Apakah Tuhan bisa melupakan kita karena Allah itu tidak lagi menaruh kasihan kepada kita? Mari kita belajar siapa orang-orang paling hebat yang ada di dalam dunia ini. Gambaran yang paling sederhana adalah seorang ibu hubungannya dengan anaknya. Sekalipun ada ibu-ibu yang memang punya kelainan, dia tidak mengasihi anaknya, ada yang menjual anaknya, bahkan ada juga yang membunuh anaknya. Namun rata-rata ibu dengan anak itu punya sebuah ikatan batin. Karena anak yang dikandung, anak yang terlahir, itu dari semua organ-organ tubuh dari ibu ini. Aliran darahnya, semua pembentukan yang terjadi. Dari mulai tulang, dari mulai daging, dari mulai syaraf, dari mulai rambut, organ-organ tubuh yang ada di dalam, seluruhnya secara lengkap itu bersumber dari ibu. Di dalam rancangan Allah, seorang wanita, seorang ibu bisa mengandung, terbentuk seorang bayi yang sedemikian sempurna. Sebuah kesatuan yang sulit dipisahkan, sehingga karena anak itu bersumber daripada seorang ibu, ibu itu sangat sulit untuk melupakan anaknya. Yang terjadi justru adalah segala pengorbanan cinta kasih itu diberikan sepenuhnya kepada anaknya. Nah, kalau kita berbicara hubungan kita dengan Tuhan, bukankah kita pun dikandung oleh Tuhan? Dalam Yohanes 3, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, waktu engkau dilahirkan oleh ibumu dari darah dan daging, tapi sewaktu engkau dilahir barukan oleh Kristus, engkau dilahir barukan dalam roh. Sebuah ikatan yang digambarkan antara dikandung dan dilahirkan, itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga ayat yang ke-10 dikatakan Mazmur 77, sudah lupakah Allah menaruh kasihan, atau ditutupnyakah rahmatnya karena murkanya? Ini sebuah pertanyaan, jawabannya tentu Tuhan tidak pernah lupa dan Tuhan tetap menaruh belas kasihan. Dan Tuhan tidak pernah menutup rahmatnya karena murkanya. Kemarahan dan murka Allah adalah marah dan murka yang dalam kekudusan, agar kita mendapatkan selalu semua yang terbaik. Seorang anak mungkin akan dipaksa dengan menarik tangannya kalau anak itu berada di pinggir jurang dan akan terjatuh, atau sedang menyeberang jalan. Lalu ada kendaraan yang dengan kecepatan yang tinggi. Kalau tidak ditarik anaknya, tentu anaknya akan tertabrak. Sudah lupakah Tuhan? Sudah lupakah Allah menaruh kasihan, atau ditutupnyakah rahmatnya karena murkanya? Kalau berbicara karena murkanya, apakah kita pernah membuat marah seseorang? Kita pernah membuat coba mengingat-ingat orang tua kita marah dalam hal apa saja? Kalau kita mengingat, biasanya
Kalau orang tua marah dan murka, itu karena ketidaktaatan, atau ada hal-hal nasihat-nasihat yang mendasar dari orang tua, itu kita lupakan. Lupa makan, kita bisa dimarahin. Lupa mengerjakan PR, kita bisa dimarahin oleh orang tua. Kemudian kita berbuat sesuatu yang menyimpang, kita bisa dimarahin oleh orang tua. Pulang terlalu malam di usia-usia tertentu, kita bisa dimarahin orang tua. Kalau kita mengingat anak-anak yang masih dalam tumbuh kembang belasan tahun, jam berapa pulang yang terbaik? Orang tua punya yang berbeda-beda. Kalau masih dini tentu sudah pulang sekolah tetap di rumah. Kalau keluar perlu didampingi orang tua. Kalau makin usia makin bertambah biasanya ada toleransi waktu. Dan anak saya kalau sudah kuliah, dia kuliah di luar kota, maka saya tidak pernah mengontrol lagi apakah dia pulang rumah atau tidak. Tetapi kalau masih kecil dalam bimbingan, kita akan marah, kita akan murka kepada anak. Demi siapa? Demi kebaikan yang bersangkutan. Jadi artinya, apakah Tuhan lupa untuk menaruh belas kasihan? Apakah Tuhan menutup rahmat-Nya karena murkanya? Karena perbuatan-perbuatan kesalahan kita? Atau sewaktu kita menghadapi berbagai macam persoalan hidup yang bertubi-tubi silih berganti, kita punya pertanyaan yang sama seperti Ayub juga bertanya, bergumul. Sudah lupakah Tuhan? Apakah Tuhan menutup rahmat-Nya? Apakah Tuhan sudah tidak peduli lagi dengan saya? Apakah Tuhan sudah melupakan aku karena kesalahan saya? Atau juga karena memang kita diperhadapkan berbagai macam cobaan, kesulitan, tantangan. Sewaktu kita berbicara, mengapa Tuhan izinkan ada persoalan hidup yang sedemikian berat? Ada di bagian anak-anak Tuhan tertentu, dia lebih berat daripada yang lain. Kita tentu protes, Tuhan mengapa? Bahwa dia tidak mengalami kesulitan seperti beban yang saya hadapi. Ini sebuah misteri. Ada di dalam izin Tuhan yang namanya rasa sakit, yang namanya tertekan, yang namanya beban hidup, yang namanya kesulitan demi kesulitan. Kalau kita melihat dari kacamata, setiap proses yang menjadi lebih baik, setiap proses yang mengalami kemajuan, setiap tingkatan hidup yang akan semakin naik lebih tinggi, itu melewati semua proses. Tidak ada sesuatu yang bisa yang jadi dengan baik itu tanpa lewat proses. Kita tahu dengan jelas bahwa emas murni yang kita pakai dalam bentuk cincin, dalam bentuk kalung, dalam bentuk anting, bahkan emas murni yang dipakai oleh raja yang menjadi mahkotanya, itu tidak terjadi dengan sendirinya. Melewati proses yang panjang, pengolahan yang panjang sampai menjadi emas jadi. Seringkali Tuhan memberikan semua yang baik, semua yang indah, semua yang punya nilai kualitas yang luar biasa. Karena Tuhan ingin memberikan semuanya itu, maka Tuhan mengizinkan yang namanya proses. Dan proses itu menimbulkan rasa sakit. Dan proses itu terkadang membuat kita mencucurkan air mata. Sudah lupakah Tuhan dan tidak menaruh belas kasihan? Jawabannya tidak. Apakah Tuhan menutup rahmat-Nya? Jawabannya tidak. Apakah Tuhan murka lalu meninggalkan saya? Jawabannya tidak. Semua kebaikan, rancangan kesempurnaan itu diberikan Allah kepada kita. Kalau Tuhan izinkan semua kesulitan itu, justru Tuhan mengingat, Tuhan sedang memproses bahwa kita sedang dipersiapkan oleh Tuhan menjadi pribadi-pribadi dengan kualitas emas, menjadi pribadi-pribadi dengan kualitas yang lebih baik. Biarlah kita memahami Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tuhan memproses kita untuk semua kebaikan setiap sahabat seperjalanan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari hari ini. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.